Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam warga Jakarta yang kami cintai. Saat ini saya sedang bersama dengan Bang Rahmat Himran, eh, calon anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan P3, Dapil Jakarta. Gimana? Jakarta berapa ya? Jakarta 4. Dapil Jakarta 4, Jakarta Timur dan sekitarnya. Ya, gimana kira-kira Bang Rahmat Imran ini mau maju pencalekan di P3? Ya, terima kasih Bung Wahab. Jadi awal mula kemudian saya tertarik untuk maju sebagai caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan Pembangunan. Yang pertama adalah dorongan dari kawan-kawan yang tentunya kawan-kawan ini berasal dari warga Rusunawa di DKI Jakarta. Rusunawa. Ya, jadi berawal dari kita ngopi bareng, kemudian ada rasa keresahan daripada kawan-kawan sekalian di mana warga Rusun itu di dapil saya itu totalnya pemilih dari 21 rusun ada sekitar 43.000 pemilih. 43.000 pemilih. 43.000 pemilih ini warga Rusunawa. Warga Rusun yang ada di Dapil 4. Dapil 4 Jakarta Timur dan sekitarnya. Jakarta Timur dan sekitarnya. Jadi Dapil 4 itu meliputi Kecamatan Cakung, Pulau Gadung, dan Matraman. Nah, di 3 kecamatan ini terdapat 21 rusunawa. Wow. Satu rusunawa itu sekarang kan rusunawa yang ada di Jakarta itu modelnya adalah tower. Sampai 16 lantai. Jadi dalam satu rusun itu bisa ditempati oleh 700 kepala keluarga. 700 unit dikali suami istri sudah ada 140 orang. Wow. Belum ditambah anaknya. Bisa cukup jadi banyak ya. Dalam satu tower itu dapat 2.100 orang. Jadi memang kalau bisa dibilang warga Rusunawa ini, karena mungkin Bang Rahmat Imran sendiri seorang aktivis yang saya kenal cukup dekat dengan masyarakat, terutama masyarakat akar rumput. Mungkin mereka tahun ini 2024 itu ingin punya seorang wakil rakyat kali ya, sebagai kanal aspirasi mereka, kira-kira mungkin begitu ya. Iya, jadi dari kerisauan mereka sebagai warga, mereka menginginkan bahwa sayang banget Rusunawa ini warganya begitu banyak, tetapi dari awal hingga saat ini belum ada satupun keterwakilan daripada warga Rusun itu duduk di parlemen. Background saya sebagai aktivis, mereka melihat bahwa ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan bahwa ada keterwakilan dari warga Rusun yang mempunyai potensi di mana bisa membawa aspirasi dan lebih memberikan kebijakan-kebijakan terhadap warga Rusun itu sendiri. Akomodir apa yang menjadi kebutuhan warga Rusun itu, tentunya seperti itu, Bang. Salah satu poin kira-kira apa aspirasi kuat mereka pada Bang Rahmat Imran, warga Rusun ini? Nah, apakah tema tentang kesehatan atau persoalan ekonomi mereka? Yang pertama adalah persoalan ekonomi. Sangat kuat ekonomi, di mana masyarakat yang ada di Rusunawa itu, warga Rusun itu sendiri, itu adalah kelas menengah ke bawah. Sehingga syarat untuk dapat unit Rusun agar bisa tinggal di Rusunawa itu syaratnya tidak memiliki rumah. Jadi orang yang tinggal di Rusunawa DKI Jakarta itu syaratnya tidak bisa memiliki rumah, kemudian tidak bisa memiliki mobil, dan yang ketiga adalah pendapatan rata-rata di bawah 5 jutaan. Sehingga orang yang tinggal di Rusun, warga Rusunawa itu tepat sasaran, yaitu masyarakat kelas menengah ke bawah, masyarakat yang kurang mampu, yang kemudian difasilitasi Rusun pemerintah kepada warga untuk bisa tinggal di situ. Bagaimana dengan kondisi kesehatan mereka? Apakah terakses dengan baik, tercover dengan baik, atau memang harus ada lagi yang diperjuangkan itu? Nah, ini yang paling menarik, Bung, bahwasannya hampir seluruh Rusunawa yang ada di DKI Jakarta
itu di rusun tidak ada balai pengobatan secara khusus. Jadi tidak ada balai kesehatan untuk masyarakat bisa berobat langsung di rusunawa itu. Padahal dalam satu tower itu bisa mencapai 2.100 jiwa. Ya, Cukup banyak ya. 2.100 jiwa. Karena dari 700 pintu, 700 unit dikali 3 aja kalau satu keluarga maka dapat 2.100. Bahkan lebih dari itu. Nah, ini kita pakai angka standar aja. Seharusnya di angka 2.000 lebih itu rusunawa itu harusnya mendapatkan pelayanan kesehatan dalam artian balai kesehatan harus standby di situ. Nah, inilah akan saya perjuangkan, Bu. Saya akan mencoba ketika saya menjadi anggota DPR nanti, ketika saya diamanatin oleh masyarakat warga rusunawa, tentunya saya akan membuat balai kesehatan di tiap-tiap rusunawa yang ada di DKI Jakarta. Karena itu kesehatan itu kan hari ini makin mahal ya, obat-obatan. Karena kalau kita lihat ekonomi warga rusun itu kan menengah ke bawah gitu ya. Pendapatan di bawah 5 juta. Bagaimana kalau dia sakit? Untuk biaya itu kan juga terkuras kan? Jadi memang sangat penting berarti Bang Rahmat memang harus perjuangkan balai kesehatan di setiap rusunawa yang ada di Jakarta mungkin ya. Benar. Karena Bang Rahmat kan kalau Bapak insya Allah duduk kan sebagai anggota DPRD DKI Jakarta secara umum. Iya kan? Karena itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menjadi program unggulan saya adalah semasa COVID ini, pemerintah DKI Jakarta memutuskan dengan aturan Pergub bahwa biaya anggaran rusunawa bulanan dari warga itu digratiskan. Jadi selama 3 tahun menjelang 4 tahun ini, iuran rusunawa itu, iuran per bulan 765.000 kalau tower itu digratiskan oleh pemerintah DKI. Nah, sehingga saya kemudian mengambil inisiatif dari langkah pemerintah tersebut. Ternyata rusunawa ini bisa gratis. Nah, saya kemudian memprogramkan biaya rusun nantinya akan membayar warga itu 50%. Itu program saya, yaitu potongan harga pembayaran rusun, warga membayar kepada pemerintah, membayar bulanannya dari angka 765 untuk rusun tower itu menjadi 300 lebih. Jadi 50% dari tarif, baik itu rusunawa, kemudian ada rusun-rusun yang relokasi, dari jumlah pembayaran mereka itu akan kita potong 50%. Dan itu menjadi program utama saya. Karena apa? Karena saya sangat paham masyarakat rusun, warga yang ada di rusunawa sangat-sangat membutuhkan adanya subsidi atau potongan pembayaran seperti itu. Karena banyak juga warga yang kemudian tidak mampu membayar iuran rusun sebesar 765.000 per bulan. Seperti itu, Bu. Berarti ini cukup menarik ya, program-program untuk kerakyatan itu. Dan memang harus kita dukung memang kalau kemudian Bang Rahmat jadi, ini harus kita dukung penuh. Benar. Karena saya mempunyai 3 program utama nih. Yang pertama adalah saya akan melakukan potongan harga 50% bagi warga rusun, iuran pembayaran rusunawa itu sendiri. Kemudian yang kedua, yang paling sulit di rusunawa itu ketika ada yang meninggal. Ketika ada yang meninggal, itu pemakaman sangat susah untuk dicari. Karena pernah ada pengalaman waktu tetangga saya meninggal di rusunawa itu, dia hampir 2 hari mayatnya berada di rumah duka, baru bisa dikebumikan karena mencari lahan pemakamannya susah. Sehingga saya bertekad bahwa saya akan membuka lahan pemakaman khusus warga rusun itu sendiri. Jadi yang pertama tadi potongan harga 50% terhadap iuran pembayaran warga rusunawa. Yang kedua adalah saya akan mengadakan lahan pekuburan baru buat warga rusun. Jadi selain warga rusun tidak bisa dimakamkan di situ. Sehingga untuk mempermudah, karena lumayan, Bung, warga yang tinggal di rusunawa yang ada di DKI Jakarta ini itu sangat banyak. Ada puluhan, bahkan hampir mencapai ratusan ribu. Banyak ya. Karena rusun di Jakarta Timur di dapil saya aja, itu di dapil 4, itu ada 21 rusunawa.
belum keseluruhan di DKI Jakarta. Jadi kalau dikalkulasikan bisa sampai ratusan ribu warga yang kemudian mereka tidak mendapatkan lahan khusus. Nah, dan ini yang akan saya prioritaskan dan akan perhatikan. Yang ketiga adalah tadi saya akan mengadakan balai kesehatan, pemeriksaan kesehatan, pusat kesehatan masyarakat yang ada di masing-masing rusunawa, sehingga bapak, ibu, warga, anak-anaknya yang mau berobat langsung bisa di rusun, tidak perlu lagi antri ke puskesmas yang jaraknya jauh dari letak rusunawa itu sendiri. Ya, jadi saya sempat datang juga ke salah satu rusunawa di Dapil Bang Rahmat itu, dan saya tanya, cek-cek juga nama Bang Rahmat Imran, ternyata mereka sudah kenal ya. Jadi saya melihat memang ada potensi keterpilihan nanti. Jadi bagaimana Bang Rahmat melihat antusiasme warga untuk mendukung Bang Rahmat Imran ini? Iya, jadi banyak yang menyampaikan ke saya bahwa respon masyarakat Rusunawa terhadap saya sebagai caleg orang rusun, ya istilahnya dari rusun dan untuk rusun, dari rusun untuk rusun, dari rusun dan keren. Untuk rusun. Keren nih, keren. Tagline yang ada dalam salah satu spanduk baliho stiker saya, alat peraga kampanye saya itu tagline-nya seperti ini, Bung. Orang rusun, warga rusun pilih caleg orang rusun. Jadi warga rusun pilih caleg orang rusun. Karena apa? Karena program-program yang saya sampaikan di berbagai macam media adalah program-program yang mengutamakan tentang kepentingan dan kebutuhan warga Rusunawa itu sendiri. Jadi ini cukup unik ya. Jadi mungkin baru kali ini di DKI Jakarta yang warga rusun itu maju sebagai calon anggota legislatif ibu kota Jakarta gitu. Dan ini sepertinya mudah-mudahan terpilih sehingga keinginan atau mimpi besar cita-cita warga rusun itu bisa tercapai aspirasinya gitu. Oke Bang Rahmat, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sudah kita wawancara atau diskusi santai ini, dan mungkin kita bisa diskusi lagi pada pembahasan topik berikutnya. Ya, terima kasih Bung Wahab. Pesan terakhir saya kepada seluruh warga Rusunawa, jangan lupa pada tanggal 14 Februari nanti coblos nomor 4 Rahmat Imran dari Partai Persatuan Pembangunan yang tentunya akan melakukan suatu hal perubahan terhadap warga rusun itu sendiri. Salam dari saya Rahmat Imran, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian dan selamat malam warga Jakarta dan tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.